Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin bidakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan iman, dalam keadaan istiqomah di dalam dinul Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yakni tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah artinya adalah mengenal, mengenal, mengilmui, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan kita bahas pertama adalah tentang at-thariqu ila ma'rifatillah. Bagaimana jalan untuk mengenal Allah, untuk mengilmui atau memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hadirin hafizakumullah, sebelum kita masuk ke at-thariqu ila ma'rifatillah, pertama saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa Islam adalah dinul fitrah. Islam itu adalah agama fitrah. Hal ini disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, 173 yang pernah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah Tuhan kalian mengambil perjanjian, ya, min bani Adam, dari bani Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, mengambil perjanjian terhadap diri mereka itu dengan pertanyaan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Qalu, kemudian anak-anak Adam itu, dan ini para ulama ada yang menyebutkan bahwa ayat ini yang dimaksud adalah di alam ruh, ya. Ketika manusia di alam ruh, sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia, mereka diambil perjanjian. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kemudian anak-anak Adam itu, ruhnya, ya, di alam ruh menjawab bala, benar. Syahidna, kami bersaksi, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hal ini diberitakan, ayat ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita tentang bahwa manusia itu di alam ruh telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaqulu yaumal qiyamati, agar kalian nanti tidak berbicara di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami tentang hal ini tidak mengetahuinya,
Sesungguhnya kami tidak mengetahui tentang hal ini. Jangan sampai kamu nanti ngomong di hari kiamat bahwa kami tidak mengetahui tentang hal ini. Maksudnya tidak mengetahui tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari manusia, dari mereka, dari anak-anak Adam itu. Autakulu, atau jangan sampai kalian itu berkata, innama asyraka abauna min qablu, sesungguhnya telah menyekutukan, bahwa orang tua kami, nenek moyang kami telah menyekutukan Allah min qablu, sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami ini adalah dzurriyyah mereka. Kami ini hanyalah anak cucu mereka, keturunan mereka yang mengikuti agama mereka, begitu. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kami akan ditimpa azab ya, oleh sebab apa yang dilakukan yang bukan oleh kesalahan kami. Jadi jangan sampai kalian itu nanti di akhirat ya, mengatakan bahwa kami ini kan menyekutukan Allah karena orang tua kami menyekutukan Allah, karena nenek moyang kami menyekutukan Allah. Padahal sejak semula jadi manusia itu, fitrahnya manusia, kejadiannya manusia, fitrah itu artinya ada al-khilqu kalau secara bahasa ya. Fitrah itu secara bahasa artinya al-khilqu, artinya secara kejadiannya, secara awalnya, secara semula jadinya manusia itu memang sudah diberikan telah ditanamkan di dalam dirinya kecenderungan kepada ketauhidan. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan semula jadi. Maksudnya dalam keadaan dia itu bersih, suci, tidak ada unsur-unsur kesyirikan, tidak ada potensi-potensi kesyirikan, nggak ada sebetulnya gitu. Fa'abawahu, akan tetapi kata Rasulullah, bapak-bapak mereka, orang tua mereka, yuhawwidani, yang menjadikan bayi itu menjadi Yahudi, dididik menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan bayi itu menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan bayi itu sebagai Majusi, beragama Majusi, penyembah api ya. Jadi yang kemudian merubah fitrah manusia yang tadinya Islam, secara kejadiannya Islam, itu adalah orang tua mereka. Tapi kemudian manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tadi diturunkan ayat itu, diturunkan para nabi, dihadirkan para dai ya, untuk mengingatkan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada fitrah itu ya. Maka dalam Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah atas fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu, menurut kejadian itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Allah sudah menetapkan fitrah manusia itu Islam, kecenderungannya kepada Islam, maka tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah. La tabdila li khalqillah,
Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Jadi hadirin hafizakumullah, kalau manusia itu betul-betul menjaga fitrahnya, betul-betul dia kemudian memilih jalan yang benar dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar. Nah, para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk membimbing mereka supaya tetap berada dalam fitrah. Di pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan ada 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Di sepanjang sejarah manusia, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000 nabi dan rasul. Ya. Dari 124.000 itu 314-nya itu ya, itu adalah seorang rasul, yang lainnya nabi. Ya. Buat apa Allah mengutus itu? Untuk membimbing mereka tetap berada dalam fitrahnya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul ini memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada mereka, bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Nah, hadirin hafizakumullah, hanya saja manusia ini ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Allah, ketika mereka ini yang tadinya sudah menyimpang ini akan dikembalikan lagi ini kepada fitrahnya itu, banyak di antara mereka itu yang lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Lebih senang mengikuti hawa nafsu dibandingkan mengikuti petunjuk para nabi, para rasul. Jadi mereka ini dalam mengenal Allah, dalam mengenal Tuhannya, metodenya tidak metode seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan mereka kepada Allah itu berlandaskan kepada dzon. Dzon artinya apa? Dugaan, sangkaan atau hawa nafsu, mengandalkan al-hawasul khamsah, panca indera, ya. Al-hawasul khamsah, mengandalkan panca indera dalam mengenal wujudullah, misalnya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengandalkan panca inderanya. Mereka itu hanya mengandalkan akalnya. Padahal akal itu terbatas. Akal itu benar, dia merupakan salah satu sumber ilmu. Ya. Aklun atau akal yang salimah, akal yang benar, ya, yang bersih, benar, dia salah satu sumber ilmu, tetapi bukan satu-satunya, harus ada didukung oleh yang lainnya. Kalau hanya mengandalkan panca indera, hanya mengandalkan akal, ya, akal saja untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui eksistensi Allah, yaitu keberadaan Allah, atau mengandalkan istilahnya sekarang al-falsafah atau filsafat. Maksudnya ini filsafatnya filsafat yang materialis, ya. Kalau mengandalkan filsafat, maka tidak akan mencapai hasil yang tepat dalam mengenal Allah.
dalam mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memahami tentang konsep ketuhanan. Nggak bisa mengandalkan al-hawasul khamsah. Begitu. Nah, contoh ya, bagaimana Bani Israel, mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadirin hafizakumullah, saya ingatkan tentang kisahnya nih Bani Israel. Bani Israel ini mereka asalnya ya, tanah kelahirannya Bani Israel ini kan di daerah Palestina sekarang, tanah kelahirannya. Kemudian pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Yakub ini ke Mesir. Ya, kisah Nabi Yusuf nggak usah diceritakan lagi ya. Nah, Nabi Yusuf itu kan asalnya orang di wilayah tanah Kan'an ya, Palestina saat ini. Kemudian kisahnya kita sudah tahu bagaimana kemudian dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, ketika dia jadi penguasa di Mesir, kemudian Bani Israel ini cucu-cucu dari Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Ya. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Ya. Nah, anak cucu dari Nabi Yakub disebut Bani Israel. Dibawa ke Mesir. Tinggal di Mesir sekitar kurang lebih 500 tahun. Di Mesir. Nah, tapi di masa-masa terjadi pergantian kepemimpinan di Mesir, ya. Kemudian muncullah Fir'aun yang memusuhi bangsa Yahudi ini atau Bani Israel ini. Nah, di antara orang-orang Israel ini juga sudah teracuni pemikirannya itu, pemahaman agamanya itu. Sehingga mereka pun sebahagian yang mengikuti agama kemusyrikan. Ya, karena tidak ada apalagi ketika tidak ada nabi gitu. Tidak ada yang membimbing mereka. Dimunculkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dimunculkan Nabi Musa alaihissalam karena mereka ditindas di Mesir, mereka kemudian hijrah kembali, mau kembali ke tanah Kan'an atau ke tanah Palestina. Tanah Palestina itu adalah atau disebut Palestina karena di sana ada bangsa Palestina, orang-orang musyrik. Ya, jadi bangsa Palestina itu nenek moyangnya dulu musyrik gitu ya. Mereka kembali nih Bani Israel ke Palestina. Nah, kita tahu peristiwanya bagaimana Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika bagaimana lautan wa id faraqna bikumul bahra, bagaimana lautan dibelah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id faraqna bikumul bahra, dan mereka kemudian bisa melintasinya. Setelah itu, setelah sampai di tempat seberangnya, mereka kemudian ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kisahnya. Nah, ketika itu diberitakan kepada Bani Israel, mereka mengatakan wa id qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada kamu hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Nah, ini ya. Jadi mereka nggak mau yakin dulu, nggak mau beriman dulu kepada Nabi Musa hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah. Kalau kata orang Sunda mah yang ningali heula, bungkeul kanana gitu. Ya. Nah, ini disinilah awal kesesatan mereka. Karena ilmu, keimanan, pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
mengandalkan al-hawas. Hawas atau panca inderanya, penglihatannya, baru akan beriman kalau bisa kelihatan. Nah ini materialis ya. Seperti orang-orang barat saat ini, banyak yang mereka ini menjadi ateis ya, tidak percaya kepada tidak percaya kepada agama, tidak percaya tentang keberadaan atau eksistensi Allah itu. Karena apa? Karena menurut mereka yang nggak kelihatan, nggak ada ya. Tidak ada, eksis, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh. Maka mereka simpulkan Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Nah, Bani Israel seperti itu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepada kamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Kamu ngomong katanya kamu berbicara dengan Allah, kamu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi maaf, kami tidak akan pernah beriman sebelum kami melihat dulu mana Allah. Padahal hadirin hafizakumullah, kita tahu dalam kisahnya bagaimana Bani Israel ini yang ingkar ini, dia itu sudah melihat sebelumnya bagaimana peristiwa dibelahnya lautan. Kemudian mereka juga ketika sampai di tempat seberang ya dari pelarian mereka itu, mereka dalam keadaan sedang kepanasan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Diceritakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana mereka itu dinaungi oleh awan dalam perjalanan mereka itu. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkan kepada mereka itu manna dan salwa. Ketika mereka kelaparan, mereka merengek-rengek kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kami capek, kami kehausan, kami lapar, ya. Kemudian diturunkan manna dan salwa, ya, sejenis makanan seperti burung puyuh, gitu. Kemudian minuman seperti sejenis madu. Ketika mereka kehausan, ya, Fakul nadrib bi'asokal hajar famfajarat min husnata asyrata aina, kan gitu. Dalam Al-Quran diceritakan ketika mereka kehausan, kata Allah kemudian menyuruh kepada Nabi Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fakul nadrib bi'asokal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian keluarlah dari batu itu 12 mata air. 12 mata air karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku, dan setiap satu suku, satu kabilah itu mendapatkan satu mata air. Nah, mereka ini sudah menyaksikan itu semua. Tiba-tiba ketika Nabi Musa menyampaikan kepada mereka wahyu, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepada kamu wahai Musa kecuali kami sudah melihat Allah dengan jelas, baru kami percaya kepada kamu. Maka oleh karena itulah fa'akhadatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Karena itulah kamu disambar halilintar, ya, kata Allah, sedangkan kamu menyaksikannya, ya. Bani Israel yang lainnya yang sudah beriman itu menyaksikan kejadian itu. Nah, ini sekali lagi yang menyebabkan Bani Israel ini, sebagian dari Bani Israel ini tidak beriman. Karena apa? Karena tadi mereka ingin keyakinannya itu hanya berlandaskan kepada panca indera, begitu. Padahal al-hawas dan akal itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa berdiri sendiri. Mengandalkan panca indera dan akal tidak bisa mengantarkan manusia kepada kebenaran yang hakiki. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Jadi banyak orang itu menjadi tersesat dari jalan yang benar karena mereka itu hanya mengandalkan al-hawas wal aql, panca inderanya dan akalnya. Kebanyakan mereka mengikuti kecuali persangkaan saja.
Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun, dzan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi kalau ingin misalnya saya baru percaya harus, tapi kepada Allah, tapi harus dibuktikan dulu ya, secara ilmiah, tanda kutip ya, secara ilmiah menurut mereka gitu ya. Maksud ilmiah menurut mereka itu harus bisa disentuh, Allah itu harus bisa dilihat, harus kelihatan gitu ya. Itu yang dimaksud ilmiah menurut mereka ya. Konsep barat dengan konsep Islam berbeda gitu, yang namanya ilmiah itu ya. Menurut mereka ilmiah itu seperti itu, padahal ya tidak akan bisa menghantarkan kepada kebenaran yang hakiki. Nah, kalau manusia itu kekeh untuk mendapatkan keyakinan itu harus berdasarkan al-hawas dan al-akal, hawa nafsu panca indera dan akalnya, atau filsafat mereka ya, filsafat materialis mereka, maka tentu tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang ada itu justru taraddud. Taraddud itu artinya apa? Keraguan-raguan. Yang akan muncul itu keraguan-raguan. Seperti tadi gitu Bani Israel. Ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Karena sebelumnya mereka memang sudah terkena racun-racun atau pandangan-pandangan materialis dari agamanya Firaun gitu ya. Jadi yang akan muncul itu taraddud, keraguan-raguan. Kalau pendekatannya filsafat begitu ya, kalau pendekatannya filsafat materialis ya, ya akan selalu berada dalam keraguan-raguan terhadap agama, seperti kebanyakan orang saat ini ya. Secara tidak sadar ya, Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita itu yang terpengaruh gitu oleh filsafat materialisme. Dan akhirnya apa? Bisa mengantarkan kepada al-kufru, kekufuran, keingkaran. Bukan hanya ragu lagi, udah ingkar saja gitu. Tidak percaya, tidak yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya cerita ada sebuah ini kayak cerita nyata ya. Saya tidak akan sebutkan. Ada sebuah sekolah, saya tidak akan sebutkan di mana sekolahnya. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Anak-anak sekolahnya sekolah Islam. Sekolah Islam, labelnya label Islam. Kemudian gurunya ya, pengantarnya bahasa Inggris, anak-anaknya juga diskusi pakai bahasa Inggris. Kemudian yang sekolah di sana juga anak-anak orang kaya. Ya. Saya pernah diundang mengisi taklim di sana. Saya diminta oleh guru agamanya. Karena apa? Karena banyak fenomena yang mengkhawatirkan. Mereka ini, anak-anak ini memang anak-anak cerdas, tapi sudah terpengaruh ya, sebahagiannya, tidak semuanya, sebagiannya sudah terpengaruh dengan cara berpikir barat. Anak SMP, Pak, anak SMP bacaannya sudah Marxisme. Ya dia kan banyak uang bisa mengakses di mana gitu ya. Akhirnya ada yang terpengaruh. Tidak percaya adanya Tuhan. Di sekolah Islam tapi. Ya. Mereka orang-orang kaya, anak-anak orang kaya. Ya, bapak ibunya juga memasok bekalnya itu nggak kayak kita ngasih ke anak-anak kita. Kata guru agamanya nih ya, satu orang itu seminggu ada yang dikasih 4 juta. Ya. Kata mah gaji abdi sebulan 4 juta. Ini mereka itu kalau lagi dengan anak-anak mereka, dengan teman-teman mereka nih, anak-anak SMP Pak, SMP SMA, mereka itu kalau ceritanya ini
Ya, saya akan sebutkan ya tempat nama sekolahnya dan tempatnya di mana. Mereka itu kalau mau ceritanya, kalau kita mungkin main ya, anak-anak kita gitu. Itu mereka tuh mainnya ke Singapura. SMP, SMA, SMA ya, SMA. Ke Singapura tuh apa? Beli tas. Ya. Tapi seperti itu, gitu ya. Mereka itu juga ininya sangat terbuka dan sudah terkondisikan oleh media, terpengaruhi oleh lingkungan, tontonannya dan lain sebagainya, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya cara berpikir mereka itu cara berpikir Barat. Sekolahnya sekolah Islam, dididik secara Islam kalau di sekolah. Cuman kan mereka bukan hanya di sekolah mengakses informasi itu. Bahkan di antara mereka itu, ya waktu saya mengisi itu, ada yang menurut mereka misalnya LGBT itu adalah, ini lagi-lagi LGBT ya. LGBT itu adalah sesuatu yang sah, hak, harus dihormati. Gitu ya, harus dihormati. Ini kan ngeri Pak, kalau ya jangan sampai ya anak-anak kita terpengaruh gitu. Kita nggak tahu mereka pegang HP, mereka yang ditonton apa, ada diskusi apa gitu ya. Orang yang suka didengar oleh anak-anak itu kita itu siapa gitu. Nah, terpengaruh oleh cara berpikir yang seperti itu. Ya. Nah, jadi ini agama Islam ini, pengajaran Islam ini sangat penting. Sangat penting. Dan saya pernah juga menyampaikan di sini, agak ada kekhawatiran ya, karena generasi apa istilahnya Gen Z apa ya, generasi Gen Z ini kan kebanyakan tidak terlalu suka datang ke masjid seperti ini, ikut taklim saat ini ya. Kalau dulu zaman saya SMA justru ya, lagi semangat-semangatnya kan gitu ya, datang ke majelis taklim, ada kajian dan lain sebagainya. Tapi Gen Z ini cenderung dia ingin serba instan, serba cepat. Kalau mau dengar ceramah ya potongan ceramah aja. Sehingga ininya tuh tidak runut gitu ya, pemahaman agamanya tidak runut. Nah, saya khawatir gitu, ini kalau dibiarkan, entah harus dicari formulanya seperti apa ya, pembinaan kepada mereka gitu. Tapi yang jelas kita harus berusaha nih menggiring mereka supaya jangan sampai terpengaruh gitu oleh nilai-nilai yang jelek ya, yang jelek. Yang bagus dari Barat kita harus ambil, tapi yang jeleknya harus kita buang gitu, harus kita buang. Ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Hadirin hafizakumullah. Sedangkan kalau metode yang Islami dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus metode atau thariqah ya, jalan yang harus digunakan itu adalah dengan apa? Menggunakan akal. Ya, akal dihormati oleh ajaran Islam. Akalnya harus digunakan. Tetapi juga fitrah tadi ya. Fitrah yang memang semula jadi sudah ada di dalam diri kita ini gitu ya, itu harus dijaga. Kemudian panca indera, as-sam'u wal basar ya, pendengaran, penglihatan, itu juga panca indera digunakan. Jadi sumber ilmu di dalam Islam itu dia menggunakan akal yang sehat ya. Ilmu itu berasal dari akal yang sehat, itu diakui. Kemudian panca indera, pengamatan dari panca indera terhadap, apalagi kalau objek-objek materi ya, itu udah jelas gitu. Dengan panca indera. Nah, tapi metode Islam berbeda dengan metode Barat itu dalam hal akal, panca indera itu dibimbing oleh ayat-ayat qauliyah, yakni firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, dibimbing gitu, dibimbing oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat qauliyah ya, sehingga mereka ini meyakini
Di antara misalnya perkara mukjizat yang ada di dalam yang disebutkan di dalam berita-berita yang benar, ya. Berita-berita yang benar ini pun sumber ilmu dalam Islam. Kalau dalam peradaban Barat nggak ada istilah berita ya apa kabar yang benar. Ya. Kalau dalam tradisi Islam sumber ilmu itu diantaranya adalah kabar yang benar, gitu. Tapi kalau dalam filsafat Barat kabar yang benar itu nggak bisa diterima. Ya. Kemudian ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat-ayat kauniyah. Justru ayat-ayat yang berkaitan dengan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, itu justru semakin menguatkan pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sayangnya manusia ini, ya, di sepanjang sejarah itu banyak yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Dan akhirnya mereka itu menyesal. Dalam Quran surat Tabarok, ya, disebutnya Tabarok. Quran surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka akhirnya menyesal. Wa qalu, mereka berkata, law kunna nasma'u, kalau seandainya dulu kami ini mau mendengar, au na'qilu, atau kami ini mau memikirkan ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami ini tidak akan termasuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Menyesal mereka. Jadi sepanjang sejarahnya manusia itu ketika diajak untuk berpikir, disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak mau mendengar. Ya. Maka mereka kemudian menyesal. Lau kunna nasma', kalau seandainya dulu kami mau mendengar ayat-ayat Allah, au na'qilu, atau mau memikirkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, ya, akal kita, ya, potensi yang ada di dalam diri kita, panca indera kita itu harus dikerahkan menurut metode Islam itu, ya, memikirkan ayat-ayat Allah. Qul induru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah Muhammad, ya, qul induru, lihatlah, madza fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Disuruh melihat, disuruh mengamati apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian di Quran surat Fussilat ditegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami akan perlihatkan kepada mereka, kepada manusia itu, tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, fil afaq, di setiap ufuk, ya. Wa fi anfusihim, dan juga akan dinampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu pada diri mereka sendiri, pada diri kita sendiri, pada jasad kita sendiri akan diperlihatkan, hatta yatabayyana lahum, sampai terbukti, ya, hingga jelas bagi mereka itu, annahul haq, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar. Kita disuruh untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, coba sekali-kali kita lihat, ya, kisah-kisah para mu'alaf, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Banyak di antara mereka masuk Islam itu gara-gara membaca satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan spesialisasi ilmu yang ditekuninya. Ada seorang profesor, kalau tidak salah orang Cina atau orang Jepang, saya lupa, ya. Itu dia masuk Islam itu gara-gara ketika membaca ayat Al-Quran tentang siksaan kepada ahli neraka. Di mana di dalam ayat Al-Quran itu, saya tidak hafal ayatnya, cuma maknanya, ya, bahwa Allah itu nanti di akhirat itu, di neraka itu, orang-orang yang diazab oleh Allah, ahli neraka itu akan dibakar, ya, kemudian kulitnya sampai terkelupas,
kemudian akan diganti lagi dengan kulit yang baru. Seperti itu seterusnya. Kalau kita yang nggak ngerti ilmunya, ya mungkin kita cuma ngeri aja, wah nanti akan dibakar sampai kulit kita mengelupas, diganti lagi kulit yang baru. Tapi bagi orang yang ahli dalam bidang tentang kulit, dia sadar betul kenapa Allah begitu menyatakannya seperti itu. Karena memang kulit itu adalah rasa. Ya. Karena ada kulit itulah merasa. Coba bayangkan seorang profesor hanya dengan begitu saja dia langsung, ini yang menurunkan ayat ini bukan apa yang menurunkan ayat ini, yang mendatangkan ayat ini pasti bukan manusia, pasti zat yang tahu tentang hakikat kulit itu. Lalu dia masuk Islam, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang semisal itu, ya. Mereka yang masuk Islam itu karena apa? Karena membaca satu ayat Al-Quran saja. Yang bagi kita sih ayat begitu mungkin ya, kalau ya kita lewat aja begitu membacanya. Ya. Nah, di sini di ayat ini, di banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam ayat ini kan diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini. Qulinduru madza fis samawati wal ard. Saya contohkan sekarang misalnya kita melihat alam semesta ini. Kita memikirkan alam semesta ini. Ini saya kutip dalam salah satu artikel ini. Para ilmuwan menaksir ya. Menaksir bahwa jarak dari bumi ke ujung alam semesta, pakai apa ditaksirnya? Pakai teropong, namanya gak tau yang, kalau yang terkenal teropong namanya teropong Hubble, ya. Pembuatnya namanya Hubble. Teropong Hubble. Dengan teropong itu bisa ditaksir, ditentukan jarak, ya, jarak benda-benda langit. Nah, menurut penelaahan sejauh yang manusia bisa lihat, ditaksirlah bahwa jarak dari bumi ke ujung semesta, maksudnya galaksi terjauh, kita ini, planet bumi ini, ya, hadirin hafizakumullah, ini kan berada dalam satu galaksi, gugusan bintang. Namanya kita kemudian menyebutnya, kalau kita ya bahasa Indonesia menyebutnya dengan galaksi Bima Sakti. Satu gugusan bintang. Planet-planet yang ada yang kita kenal itu dalam satu galaksi ya, satu gugusan bintang. Yang kita ini belum bisa keluar dari galaksi ini. Matahari itu ada di dalam satu galaksi kita ini. Atau kalau orang barat menyebutnya Milky Way, ya. Itu satu galaksi. Nah, jarak dari bumi ke ujung semesta, ke galaksi yang terjauh, waktu tempuhnya itu adalah 13 miliar tahun cahaya. Hitungannya juga bukan lagi kilometer ya, tapi hitungannya itu 13 miliar tahun cahaya. Satu tahun cahaya itu 10 triliun kilometer. 1 tahun cahaya 10 triliun kilometer. Ini jarak terjauh ya alam semesta menurut penaksiran ahli astronomi 13 miliar tahun cahaya. Jadi 13 miliar kali 10 triliun. Sabaran kilometer. Ya nggak akan terbayang kan gitu ya. Itu luasnya alam semesta ini. Kemudian di semesta raya, di alam semesta raya ini terdapat miliaran galaksi. Kita ini hanya di salah satu galaksi, satu gugusan bintang, dan kita belum bisa keluar dari satu gugusan bintang ini, dan nggak akan mungkin bisa keluar gitu ya. Sekarang ini pakai roket atau pakai apa, nggak bisa. Sedangkan di alam semesta ini ada perkiraan lagi-lagi ya. Berdasarkan hasil penelitian ini kan ada galaksi banyak sekali. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi apa segala macam namanya ya, saya nggak hafal.
Ada sekitar 500 miliar galaksi di alam semesta ini. Luasnya alam semesta seperti apa? Kalau kita sedikit merenung ya, Bapak Ibu ya, kurang teh apung-apungan di alam semesta. Debu, kita tuh seperti debu yang melayang aja gitu di alam semesta. Ya. 500 miliar galaksi. Nah, konon ya, kata para ilmuwan, satu galaksi saja bisa memuat satu galaksi, satu gugusan bintang itu berisi antara 200 sampai 400 miliar bintang. Jadi galaksi Bima Sakti saja kurang lebih, itu kan perkiraan, sekitar 200 sampai 400 miliar bintang. Satu galaksi. Sedangkan galaksi itu kurang lebih ada 500 miliar galaksi. Nah, kalau kita merenungkan luasnya alam semesta dan keteraturan, ya, keteraturan yang ada di alam semesta, atau jangan dulu di alam semesta yang jauh, di galaksi Bima Sakti aja. Kan ini matahari, ya. Matahari, kemudian planet bumi itu kan mengitari matahari selama 365 hari, 1 tahun. Kan begitu, mengitari. Kita ini kan sedang melayang terus, Pak, dan mengitarinya bukan begini lagi, ini misalnya bumi, begitu bukan, tapi si bumi banyak sambil berputar, seperti gasing. Nah, gitu. Selama 365 hari, 1 putaran, 1 tahun. Gitu. Ya. Bagaimana keteraturannya? Coba kalau bergeser sedikit saja dari porosnya. Kemudian bulan mengitari bumi, kan? Ya, mengitari bumi mengitari matahari. Planet-planet lain juga mengitari matahari. Nah, keteraturan itu gak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Yang heran itu orang-orang ateis mengatakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Sedangkan ada fenomena keteraturan di alam semesta ini. Bagaimana mungkin keteraturan itu terjadi dengan sendirinya? Kecuali kalau bagi kita meyakini ada yang mengaturnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, gambaran bagaimana luasnya alam semesta ini, kalau dengan bahasa hadis, ada hadis Rasulullah. Nah, ini bahasa Rasulullah dalam menggambarkan luasnya alam semesta. Kalau tadi ilmuwan yang menggambarkan, ini Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin fala." Kata Rasulullah, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan al-kursi, kan ada ayat kursi ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu mencakup ya langit dan bumi. Nah, kursi itu makhluk Allah, ya, disebut kursi, al-kursi, ya. Kursi itu dalam hadis yang lain, tapi ini jangan dibayangkan apa adanya ya. Disebutkan dalam hadis itu, kursi itu adalah tempat pijakan Allah. Ini jangan dipahami letterlek apa adanya. Ya. Ini kan bahasa para ulama memahaminya ini sebagai bahasa biasa. Al-kursi itu adalah tempat pijakannya Allah. Tanda kutip ya, tempat pijakannya Allah. Nah, kursi ini, jadi langit yang 7, ya, langit yang 7 lapisan langit, kalau dibandingkan dengan al-kursi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, langit yang 7 itu seperti cincin. Kahalqatin mulqatin bi ardin fala. Seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Jadi langit yang alam semesta ini, seluruh alam semesta ini dibandingkan dengan kursi
Al-kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara yang luas. Dan nah ini ya, wa fadlul arsy, dan keunggulan aras. Aras itu apa? Singgasana. Kalau bahasa letterleknya singgasana, aras itu. Kan aras Allah ya, singgasana Allah. Jangan dibayangkan Allah duduk di atas kursi seperti saya begini ya, jangan ya. Allah berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Tapi ini gambaran untuk mendekatkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keunggulan aras ya, singgasana Allah dibandingkan dengan alal kursi, dibandingkan dengan al kursi, kafadli tilkal falati ala tilkal halqa, yaitu seperti keunggulan padang sahara itu atau besarnya padang sahara itu dengan cincin. Jadi antara alam semesta dibandingkan dengan al-kursi seperti cincin dengan padang sahara. Nah, kemudian kursi yang seperti padang sahara itu ya, kalau dibandingkan dengan aras itu seperti cincin, padang sahara itu jadi cincin, sedangkan aras itu seperti padang sahara. Nah, ini gambaran dari Rasulullah SAW tentang apa? Tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis hasan ya, hadis hasan. Jadi diriwayatkan, ada riwayat hadis Rasulullah SAW dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah, hadis hasan. Jadi kalau kita merenungkan ini ya, merenungkan tentang ini, jangan dululah alam semesta yang luas, kita galaksi kita aja dulu, galaksi Bima Sakti itu. Nah, ini gambarannya. Planet-planet itu matahari yang oranye ya. Matahari yang bumi itu yang warna yang agak dekat itu ya. Ada merah dua. Nah, yang di tengahnya itu planet bumi. Terus mengitari matahari begitu. Matahari itu bola gas ya, yang panas, yang punya intinya juga matahari itu. Allah tempatkan bagi planet kita, bagi planet bumi itu seolah-olah seperti lampu kan gitu ya, seperti lampu. Lihat nih perbandingannya ya, planet bumi dengan planet-planet lainnya. Yang warna biru planet bumi itu ada Indonesia kelihatan. Venus seperti itu hampir sama ukurannya dengan planet bumi. Planet Mars lebih kecil dari planet bumi. Merkurius ya, lebih kecil dari Mars. Pluto sekarang sudah bukan masuk planet lagi ya. Dulu masih masuk kategori planet. Planet Pluto itu ternyata para ilmuwan menemukan ya, terbaru ada penemuan terbaru, ternyata Pluto itu bukan hanya satu Pluto itu, ternyata yang mirip Pluto itu ada banyak sekali, sehingga Pluto dianggap bukan planet. Karena yang mirip Pluto ini banyak ternyata sekawanan Pluto yang lain, sehingga tidak dimasukkan dalam planet. Ini ukurannya seperti itu. Sekarang kita nih ya, yang sementara ini ya planet bumi ya, dibandingkan yang lain ya relatif lebih besar, ya lebih besar. Dan kita Indonesia tuh kayak kota Bandung nggak kelihatan di sini ya. Kota Bandung nggak kelihatan, kelihatannya Indonesia tuh ya. Kepulauan Indonesia kelihatan gitu. Sekarang kita bandingkan planet bumi ini dengan planet-planet yang jauh lebih besar. Itu planet bumi yang paling bawah ya, sebelah sana Earth ya, atau planet bumi, kemudian Mars, Venus ya, dan lain sebagainya. Pluto udah nggak kelihatan tuh, Pluto cuma satu titik. Bandingkan dengan Uranus, bandingkan dengan Neptunus, bandingkan dengan Saturnus, bandingkan dengan Jupiter.
planet bumi itu seperti segede gitu ya, dan Indonesia sudah nggak kelihatan, apalagi kota Bandung, apalagi Cipamokalan, apa Cipamokolan, ya. Udah nggak kelihatan. Dan kita, apalagi kita nggak kelihatan. Gitu. Ini baru di satu galaksi, Pak. Di satu galaksi. Sekarang bandingkan besarnya planet-planet ini dengan matahari. Nah, matahari itu seagung gitu. Kalau dibandingkan dengan, lihat bumi udah tinggal satu titik tuh. Udah nggak kelihatan. Pluto mata setengah tingali. Ya. Kabayang eta pemi matahari ngebeledag ya. Idza syamsu kuwirat dalam Al-Qur'an. Dan ini kan nanti di ketika hari kiamat itu bagaimana ketika matahari itu digulung. Ya. Ya sebesar gini. Sekarang aja panasnya kok kerasa sama kita. Cahayanya sampai ke sini. Bayangkan ketika matahari hancur seperti apa. Ya. Dan kita nggak bisa lari, Pak. Ya, nggak bisa lari. Mau lari kemana coba? Kalau terjadi itu, kalau terjadi apa-apa, makanya ada radiasi matahari apa segala macam kan gitu. Radiasi matahari itu bisa mematikan ini. Kalau sampai ke kita, gitu. Kalau sampai, ini kan ternyata nggak sampai. Ya, karena di bumi itu juga ada lapisan-lapisan kan? Ya yang kita kenal nama lapisan ozon, ya itu salah satunya saja. Gitu. Kan itu lapisan pelindung yang oleh Allah diciptakan untuk melindungi manusia sebetulnya. Lapisan-lapisan itu kan setiap hari itu Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Setiap hari itu ada benda-benda langit yang jatuh ke bumi, tapi tidak sampai ke bumi karena apa? Karena ada lapisan-lapisan itu. Jadi tergerus, udah hanya berupa debu saja, gitu. Ke bumi kita ini, kita tuh setiap waktu itu dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, ada benda langit yang jatuh kan di Arizona itu kan, yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambarnya bagaimana di Arizona itu ada tanah yang, ya pernah benda langit jatuh di situ, sehingga dinosaurus dan lain sebagainya itu kan musnah gara-gara itu jatuhnya benda langit itu, gitu. Nah ini matahari ya, yang tiap hari kita lihat ya, yang suka kita cuekin aja gitu ya, nggak pernah diperhatikan gitu ya. Sekarang matahari kita ya, matahari itu sebenarnya bintang yang terdekat dengan bumi, disebut sama kita matahari. Sebetulnya dia itu bintang. Ya, matahari itu bintang. Sekarang matahari atau bintang yang kita sebut matahari itu kita bandingkan dengan bintang-bintang lain yang ada di alam semesta. Oh, matahari itu paling itu pang ujungnya yang tadi gede itu dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain, ada bintang Sirius, ada bintang Voluk, ada bintang Arcturus. Kabayang eta bintang Arcturus pamit dicaketkeun ka urang dengan jarak yang sama dengan matahari, udah nggak ada kita. Ya. Bintang Arcturus. Masih ada Pak yang lebih besar dari ini. Bintang Arcturus, ada bintang yang lain yang lebih besar. Tah anu tadi bintang Arcturus itu anu alitnya. Kalau matahari udah nggak kelihatan. Matahari di sini di tulisannya di sini matahari sudah tidak mungkin digambarkan lagi. Tuh di situ tuh ada tulisannya ya. Cuman bahwa itu ada di situ lah gitu ya. Dibandingkan dengan Sirius udah nggak kelihatan, cuman satu titik tuh. Bintang Sirius, bintang Voluk juga yang lebih besar dari matahari juga sudah nggak terlalu kelihatan. Arcturus yang tadi yang paling gede, ada bintang Rigel, ada bintang Aldebaran, ini nama-nama yang diberikan oleh ahli astronomi ya. Ada Betelgeuse, ada Antares. Nah sementara ini yang diketahui
di galaksi kita gitu ya, yang paling besar ini yang baru ketahuan atau ada di galaksi lain nggak tahu ya, itu Antares. Dan ada lagi, lihat Bapak di YouTube tentang bintang ini ada yang videonya ya, ada lagi yang lebih gede dari Antares ini. Nah, jadi kalau kita merenungkan tentang bagaimana luasnya alam semesta, bagaimana keteraturan yang ada di dalamnya, bagaimana keteraturan yang ada di dalam diri kita nih, badan kita, jantung yang terus berdetak gitu ya, kemudian darah yang teralirkan ke seluruh tubuh, sistem pencernaan. Ketika kita makan, kita tidak mikir bagaimana ini bekerjanya di dalam tubuh ya, gitu. Kita makan aja gitu. Tapi kan bagaimana berproses alat-alat pencernaan gitu. Kalau kita berpikir ke sana gitu, nggak mungkin kita mengatakan bahwa ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menentukannya, nggak mungkin. Ya. Maka kata Allah, am khuliqa min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tidak diciptakan tanpa sesuatu pun? Amhumul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Jadi kalau ke orang ini ayat untuk disampaikan ke orang ateis, apakah kamu itu adanya kamu itu tidak diciptakan oleh sesuatu apapun gitu ya? Tiba-tiba kamu ada aja begitu. Amhumul khaliqun, atau kamu itu menciptakan diri kamu sendiri? Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri gitu ya. Pada awalnya dulu manusia gitu, manusia pertama menciptakan dirinya sendiri. Ya. Am khalaqus samawati wal ardh. Dan apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Balla yuqinu. Ya, kata Allah sebenarnya mereka itu nggak yakin dengan sangkaan-sangkaan mereka yang mengatakan katanya manusia itu berasal dari organisme awalnya dulu jutaan tahunnya, puluhan juta atau ratusan juta tahun yang lalu, berasal dari organisme, tumbuh berevolusi jadi ikan, dari ikan jadi apa sampai ke darat, darat jadi monyet, setelah jadi monyet jadi manusia. Bala yuqin. Sesungguhnya mereka itu nggak yakin juga, itu hanya perkiraan mereka aja. Ya. Oleh karena itu, hadirin hafizakumullah, gunakan hati, mata, dan telinga kita. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan dipenuhi neraka jahanam itu oleh kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka diberikan hati, tapi tidak digunakan hatinya itu untuk memahami. Walahum a'yunun, diberikan kepada mereka mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, diberikan kepada mereka telinga, la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih rendah lagi dibandingkan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, lalai, lengah, nggak mau memperhatikan ayat-ayat Allah. Di bumi teh keluar. Ya, kita kan diperintahkan ketika keluar dari rumah paling tidak langsung zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan begitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Karena sadar kita ini ya, kita ini manusia yang lemah, kita memperhatikan alam semesta. Ya. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang dengan namanya la yadurru ma'asmihi, tidak ada bahaya. Ya. Fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Dengan perlindungan Allah tidak akan ada bahaya. Jadi memiliki kesadaran seperti itu. Ketika di jalan itu, kalau sekarang memang kita udah nggak bisa ngelihat, Pak. Kebanyakan kita nggak bisa ngelihat matahari ketika terbit ya. Udah kehalangan bangunan-bangunan kan gitu ya. Saya itu suka kadang-kadang sampai saya pernah Pak, ya saya sampai menangis
Waktu apa? Di karena saya udah merasa udah lama gitu nggak ngelihat matahari pas terbit demikian besar sekali. Pagi-pagi saya pulang di acara mabit di mana saya lupa waktu itu, lewat ke sini yang sebelah mana? Yang apa? Yang jembatan kereta api itu ya. Begitu ya, yang pas mau ke Gede Bage itu ya, gitu. Itu pas lewat situ pagi-pagi itu matahari pas terbit besar sekali itu matahari. Sampai saya itu langsung minggir dulu, saya nangis di situ lihat itu. Karena udah lama ya sadar bahwa selama ini tuh nggak pernah memperhatikan itu keagungan Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kepikir Pak, ya karena saking udah lamanya selama ini istighfar ya, nggak pernah melihat, memikirkan gitu ayat-ayat Allah gitu. Karena pas keluar rumah beda, pas menuju enjing-enjing ya udah ketutupan gitu, si matahari gitu, ke rumah-rumah gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, metode pengenalan yang Islami ini akan membuat manusia itu ma'rifatun nafsi, mengenal, memahami kedudukan diri. Coba yang tadi itu, kita mau sombong, ya, kalau kita mau takabur merasa besar, tadi di alam semesta itu apa sih? Kita cuman debu, bukan lagi debu, renik. Renik itu lebih kecil lagi. Ya. Yang mengapung-apung gitu di alam semesta ini, yang jika nanti Allah ditiup terus habis gitu. Ya, kita ma'rifatun nafs, kita tuh tahu diri, ya, tahu kedudukan diri kita dibandingkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pengenalan yang Islami tadi, dengan menggunakan akal, menggunakan panca indera, membaca ayat-ayat kauniyah, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, maka musyahadatu wahdaniyatillah, akan menyaksikan dengan akal pikiran kita bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Islamul wajhi, tunduk kita kepada Allah. Wajah kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian apa? Tasdik, membenarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir ayat yang perlu kita renungkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Orang-orang yang berakal itu yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita sehingga kita selalu dalam keadaan tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.